warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PK, kami dari Sekolah PKPI ingin membagikan pengalaman kegiatan bangunlah jiwa dan raga di SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Dulu saat saya sebelum melaksanakan PJDK, saya tidak pernah melakukan sholat malam. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja masih bolong-bolong. Tapi setelah saya melaksanakan PJDK, saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat malam setelah istiqomah. Dengan cara tenang, rileks, dan menyadari dampak yang dapat ditimbulkan dan mengendalikan emosi. Pernah. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara memiliki rasa persaudaraan, kemudian memiliki sifat toleransi dan menghormati sesama teman, dan setiap permasalahan diselesaikan secara bermusyawarah. Memahami dan mendengarkan pendapat kedua orang tua dengan penuh perhatian. Sedekah itu memberi sesama dengan ikhlas, dan sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berbentuk barang atau senyuman. Ya, setuju. Literasi tidak hanya dengan membaca buku, melainkan bisa menggunakan HP, laptop, dan serta bisa berbicara sesama teman dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PK, di sini kami dari kelas 10 NKPI ingin berbagi pengalaman tentang budaya kerja di SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Kedisiplinan yang saya dapatkan dari sini ialah saya sudah tahu bagaimana cara berbaris yang baik dan benar. Lalu saya disiplin dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Saya lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga. Yang sebelum LDK saya merasa risih dengan keluarga. Setelah LDK saya ingin selalu berkumpul dengan keluarga. Dengan menggunakan kecepatan yang normal dan menggunakan alat keselamatan seperti helm, sarung tangan, jaket, dan membawa SIM serta STNK. Lalu saat berkendara, pandangan harus fokus dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Sangat penting menurut saya agar bisa menjaga kesehatan diri sendiri serta orang lain demi memutus rantai penyakit COVID-19 serta memutus rantai penyebaran COVID-19 agar pandemi telah berakhir. Manfaat apel pagi dan apel siang adalah: pertama, di saat guru memberikan orientasi pagi maupun siang, disitulah guru memberikan motivasi dan arahan kepada taruna dan taruninya yang membuat mereka bersikap disiplin, berakhlak mulia, tahu sopan santun, dan kedepannya bisa mencetak tenaga kerja yang lebih baik. Cara saya menunjukkan sopan santun di SMK ialah membudayakan saling kepada Bapak Ibu guru, saling menghormati satu sama lain, menghormati para senior.
Pernah untuk beberapa kali, salah satunya tidak mengerjakan PR serta tidak memanggil guru saat jam kosong. Supaya kita dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih baik dan lebih semangat. Dan juga kita dijauhkan dari cedera. Iya, sudah. Seperti saat pada periksa kerapian waktu apel dan piket kelas, juga merawat fasilitas yang ada di sekolah. Orang tua saya mengajarkan saya untuk tidak keluar malam dan untuk menutup aurat. Dan saya sebagai perempuan harus menjaga kehormatan saya. Tidak pernah. Alasannya? Karena pacaran itu membuang-buang waktu dan berdekatan dengan zina. Dan zina adalah dosa. Dianjurkan satu hari makan 3 kali. Terus harus makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan jauhi makanan yang tidak bergizi, dan satu hari harus minum air 8 liter. Pertimbangan pertama saya saat memilih camilan adalah melihat kebersihan tempat penjualan camilan tersebut. Yang kedua, melihat label kemasan camilan tersebut masih layak dimakan ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah menghindari makanan atau camilan yang terlalu berlemak. Pernah. Bagaimana sikap kalian? Menjauhi perokok tersebut agar kita tidak menjadi seorang perokok yang pasif. Ya, setuju. Alasannya, karena di dalam rokok terdapat kandungan yang membahayakan bagi tubuh. Contohnya seperti tar. Tar yang dihirup dari rokok akan mengendap di dalam paru-paru. Dan itu akan menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit asma atau lainnya tentang pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat PK, kami dari kelas 10 TKK akan berbagi pengalaman selama LDDK yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dan Kearifan Lokal. Dengan cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman yang ada di laut. Contohnya adalah jangan membuang sampah di sungai ataupun di laut. Ikan? Suka. Kenapa? Karena di dalam ikan terdapat banyak sekali manfaat dan gizi. Contohnya adalah udang, ikan tongkol, dan ikan layu. Menurut saya, dengan cara melakukan atau menegur orang yang berkontribusi dalam pencemaran air, sungai, atau air laut tersebut. Selain menegur, saya juga melakukan aksi bersih lingkungan. Lebih mengenal budaya-budaya dahulu dan bisa membuka wisata. Belajar dari kegiatan apatilas yang saya lakukan, saya sebagai pelajar lebih bersemangat dalam meraih cita-cita.
Iya. Kenapa? Karena SMK Perikanan dan Kelautan Bukit Jember adalah SMK yang telah meluluskan alumni-alumni hebat yang berkompeten di bidang perikanan dan kelautan. Dan saya ingin menjadi salah satu dari alumni-alumni hebat SMK Perikanan dan Kelautan Bukit Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PK, kami dari kelas 10 AP akan berbagi pengalaman kegiatan kebekerjaan di SMK Perikanan Kelautan Puger. Biasanya kemampuan public speaking kami kurang bagus, akan tetapi setelah pembekalan materi public speaking oleh sekolah, sekarang kami lebih bagus daripada sebelumnya. Kuliah. Kemana? Saya ingin menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Setelah menerima penjelasan tentang kejuruan, apakah sudah mantap dengan jurusan yang dipilih? Sudah, karena di jurusan agribisnis perikanan ini mendukung kondisi yang ada di Indonesia dan juga memiliki prospek kerja yang sangat tinggi dan menjadikan kita pribadi yang produktif dan kreatif. Pentingnya belajar bahasa asing sejak di SMK yaitu untuk menambah wawasan tentang bahasa asing. Yang kedua yaitu untuk mempermudah kita mendapatkan pekerjaan di ruang lingkup internasional. Dan yang terakhir yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya, kerja di luar negeri lebih baik karena kebanyakan orang Indonesia kerja di luar negeri untuk mencari modal dan pengalaman untuk membuka bisnis atau usaha sendiri di rumahnya. Dengan cara memulai duluan. Banyak sekali anak remaja sekarang yang jarang sekali suka berbicara. Maka dari itu kita mulai duluan. Dengan cara itulah kita dapat memahami atau berkenalan dengan teman lainnya. Dengan cara menghormati setiap kegiatan yang dia lakukan. Seperti dia beribadah, kita menghormati, jangan diganggu, dan lain sebagainya. Pendapatmu tentang mencintai budaya lokal dibandingkan budaya modern atau luar negeri? Karena budaya lokal atau budaya Indonesia selalu mengutamakan tentang etika dan martabat, beda dengan budaya luar negeri atau budaya modern yang selalu mengarah ke hal negatif. Walaupun tidak semua budaya luar negeri atau budaya modern mengarah ke hal negatif. Apakah menurutmu siswa perlu aktif memahami peristiwa politik? Iya. Mengapa? Karena kita sebagai pelajar, kita juga harus tahu tentang perkembangan politik di negara kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali pelajar yang lebih mementingkan HP atau gadgetnya daripada perkembangan politik di negara ini. Dengan cara menerapkan dasar dharma dan trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Salah satunya peraturan di lalu lintas.